Sumber air kotor semacam ini akan menjadi konsumsi gereja masa kini jika tidak kembali kepada tuntunan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya yang telah diutus bagi gereja. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali pada kesempatan hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Sumaeli Gea. Dan saya percaya bahwa semua saudara-saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mari terus bersuka cita sekalipun banyak persoalan pergumulan hidup kita, namun di dalam Yesus kita tetap bersuka cita. Saya mengucapkan terima kasih buat sahabat pecinta firman Tuhan yang setia mengikuti channel ini. Dan bagi Anda, saudara-saudara yang saya kasihi yang baru pertama kali menyaksikan video ini dan belum bergabung, mohon silakan bergabung dengan memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasi agar video-video yang saya update bisa Bapak Ibu mengikutinya dan kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kembali memberikan kami peluang untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Allah pakai hamba-Mu, dan semua yang mendengarkan, menyaksikan video ini mereka sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, ini khotbah saya yang keempat dari Mazmur 23. Ini khotbah seri dan ini bagian yang keempat, yaitu Mazmur pasal 23 ayat yang kedua bagian B, yaitu Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam pertemuan yang keempat ini saya berbicara menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Tak hanya manusia, hewan pun sebagai makhluk hidup, air merupakan salah satu kebutuhan yang primer. Domba cukup banyak membutuhkan asupan air. Tubuh seekor hewan terdiri dari rata-rata 70% air. Nah, Daud berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan membimbing ke air yang tenang, yaitu berbicara tentang sumber air. Ketika Daud berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang, artinya Tuhan membimbing ke sumber air. Dan tenang artinya berbicara tentang kualitas. Jadi sumber air dan kualitas air. Domba tidak tahu, ya. Domba tidak tahu di mana tempat sumber air tersebut selain gembalanya. Makanya Daud berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Karena domba tidak tahu di mana sumber air yang tenang, di mana sumber air yang berkualitas, di mana sumber air yang sehat, di mana sumber air yang higienis. Karena Daud pernah menjadi gembala domba, makanya ia sangat paham tentang sumber-sumber air yang sehat bagi domba-dombanya. Biasanya ada 3 sumber air murni dan berkualitas bagi domba. Pertama, embun pagi. Ya, embun pagi hari yang ada di rumput. Kemudian yang kedua, sumur yang dalam. Dan ketiga, sungai kecil yang jernih. Nah, jika gembala ingin dombanya menikmati air embun di pagi hari, maka pagi-pagi sekali gembala harus bangun dan membawa domba-dombanya merumput pada rumput yang basah kuyup dengan embun. Ya, jadi domba-dombanya satu sisi kenyang dengan rumput yang hijau dan segar, sekaligus juga puas dengan air embun yang segar dan murni.
Selain embun, ya, gembala juga pasti menggali sumur yang dalam sampai menemukan mata air yang jernih. Dan juga gembala yang baik menyediakan atau mencari sungai kecil yang jernih untuk domba-dombanya. Nah, ketiga sumber air ini, disitulah gembala membawa domba-dombanya untuk minum air, untuk membimbing domba-dombanya ke sumber air yang berkualitas ini sampai domba-dombanya merasa puas. Nah, saudaraku, masalahnya sekarang ialah begini. Jika domba tidak dibimbing oleh gembala ke sumber air yang higienis dan berkualitas, maka terpaksa domba-domba itu seringkali meminum air apa saja yang mereka jumpai, yang mereka temukan dan mereka inginkan. Tidak peduli apakah air itu kotor, kubangan yang kecil, dan berlumpur di tepi jalan. Air di lubang periuk yang penuh dengan jentik nyamuk dan bakteri. Ya. Tentu saja air-air yang diminum itu sudah tercemar, tidak saja oleh lumpur tetapi juga oleh kotoran dan air kencing kawanan hewan yang sebelumnya lewat dari tempat itu. Ya. Tidak hanya itu, air tersebut pasti telah terkontaminasi oleh parasit. Biasanya ada parasit namanya nematoda, ada cacing pita, ada kuman, dan ada bakteri yang membawa kehancuran bagi domba. Nah, ini masalahnya. Jadi ketika domba itu nggak dibimbing oleh sang gembalanya ke sumber air yang berkualitas, maka domba itu mereka minum di sembarang tempat sekalipun air itu penuh dengan bakteri atau parasit. Nah, sama dengan kehidupan orang Kristen zaman sekarang yang menolak dituntun, menolak dibimbing oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh firman Allah ke sumber air yang murni. Nah, itulah sebabnya Daud berkata, yang membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Sedangkan banyak orang-orang Kristen mencari sumber air berdasarkan dorongan dan kehendak serta keinginan sendiri dan bukan karena tuntunan Roh Kudus dan tuntunan firman Tuhan. Ada orang Kristen mencoba mengganti air kehidupan dengan air kesenangan duniawi, tetapi tidak pernah berhasil terpuaskan dahaga jiwa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara orang-orang Kristen meninggalkan sumber air kehidupan, ya, meninggalkan sumber air kehidupan, sumber air firman Allah, sumber air yang jernih, sumber air yang murni. Di zaman modern ini, di antara orang-orang percaya mulai beralih ke sumber air yang kotor, mulai beralih ke sumber air yang bukan dari firman Tuhan, yaitu beralih ke narkoba, beralih kepada alkohol, beralih kepada petualangan seksual dalam nafsu yang gila-gilaan, beralih kepada mengejar popularitas, hidup dalam filosofi hedonisme hanya untuk sekedar menghilangkan dahaga mereka, tetapi justru kekeringan yang didapatkan. Saudara-saudara yang saya kasih oleh Tuhan, ya, sumber air kotor semacam ini akan menjadi konsumsi gereja masa kini jika tidak kembali kepada tuntunan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung melalui Roh Kudus-Nya dan firman-Nya yang telah diutus bagi gereja. Banyak gereja sedang sakit parah, diserang oleh virus, oleh bakteri, oleh kuman dan parasit dosa, oleh ajaran yang palsu dan kepemimpinan yang kehilangan visi kerajaan Allah. Saudaraku, jika gereja tidak kembali kepada sumber air yang murni, tidak kembali kepada firman Allah, tidak kembali kepada tuntunan Roh Kudus, maka masa depan gereja, masa depan anak-anak Tuhan akan semakin hancur berantakan. Bagi Daud, dia berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa? Karena bagi Daud, sumber air yang bersih, sumber air yang murni, sumber air yang sehat bagi jiwanya ialah pribadi Tuhan. Sabdanya Taurat Tuhan yang direnungkan siang dan malam, dan rohnya yang mengalir dengan lembut membimbing, menuntun kehidupan Daud setiap hari. Saudaraku, di dalam Yeremia pasal 38 ayat 5 di sana dikatakan bahwa Tuhan ialah sumber air hidup. Pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya, di sumur Yakub,
Yesus berkata bahwa ia adalah sumber air kehidupan. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa meminum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka orang itu di dalam dirinya tidak akan mengalami kehausan lagi untuk selama-lamanya, melainkan di dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu? Ada firman Allah, ada roh Allah yang terus mengalir dalam hidup kita yang sudah menemukan air yang tenang yang sesungguhnya. Sumber air hidup kita juga adalah firman yang hidup, Roh Kudus yang dicurahkan bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya kenapa kita harus mencintai firman Allah. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Karena itulah yang membawa menuntun kita kepada air kehidupan. Roh Kudus merupakan air kehidupan yang menuntun orang-orang ke dalam kebenaran, menginsafkan manusia akan dosa, memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan sukacita yang melimpah di dalam hati kita. Biarkan hidup saudara dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Allah, oleh firman Allah, maka Anda akan menemukan sumber air kehidupan yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku, setelah kita mengetahui arti pentingnya Tuhan membimbing aku ke air yang tenang, maka sekarang kita tahu. Ya, sekarang kita pun harus mengerti dan mengetahui apa manfaat air, apa kegunaan air bagi domba, bagi kita, bagi gereja masa kini. Ada 3 hal saudaraku, ada 3 manfaat air murni, air yang sehat, air yang berkualitas bagi domba, bagi gereja, bagi saya dan bagi saudara. Yang pertama ialah memelihara metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh ialah proses di mana tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi yang baru. Selama proses ini, kalori dalam makanan dan minuman akan bekerja dengan oksigen untuk menghasilkan energi agar tubuh berfungsi dengan baik. Bahkan ketika kita sedang tidur, ketika domba itu sedang tidur, tubuh masih membutuhkan energi agar seluruh tubuh tetap bekerja seperti pernafasan, sirkulasi darah, produksi hormon, dan perbaikan sel-sel di dalam tubuh. Jika persediaan kurang di dalam tubuh domba, jika persediaan air kurang di dalam tubuh domba, kurang di dalam gereja, kurang di dalam hidup orang-orang percaya, maka domba akan mengalami bahaya yang serius. Apa itu saudaraku? Domba akan dehidrasi, terjadi proses pengeringan tubuh. Domba menjadi lemah dan menjadi kurus. Kenapa? Karena kekurangan persediaan air di dalam tubuhnya. Rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh domba perlu suplai air yang cukup. Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Untuk menjaga metabolisme tubuh yang normal dan tubuh domba berfungsi dengan baik, saudaraku, maka seorang gembala yang baik, gembala yang rajin, tidak akan membiarkan dombanya kekurangan air atau kehausan. Daud tidak berbicara air, tidak hanya berbicara air dalam pengertian harfiah, ya, tetapi juga Daud berbicara air di sini juga di dalam arti yang rohani. Ketika Daud merasa haus akan Tuhan, jadi ia berkata di dalam Mazmur 63 ayat 1, ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini adalah ungkapan Daud, merupakan ungkapan perasaan Daud yang terdalam ketika ia berada di padang gurun bersembunyi dari Saul mertuanya. Di padang gurun, saudaraku, Daud merasakan kekeringan yang luar biasa. Dia merasakan kegersangan karena ia jauh dari bait Allah, jauh dari ibadah, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga jiwanya begitu gersang, begitu dahaga, begitu haus akan Tuhan. Sehingga dia menyamakan dirinya dengan padang gurun yang sedang merindukan air. Begitulah jiwanya. Begitulah tubuhnya yang haus akan Tuhan, yang haus akan firman Allah, yang haus akan hadirat Allah, yang haus persekutuan dengan Tuhan. Daud memahami betul bahwa tanpa persekutuan dengan Tuhan, hidupnya akan kering. Rohnya lemah, jiwanya merana, batinnya hampa seperti tanah gersang yang tidak ada air. Hanya oleh kehadiran Tuhanlah
dahaga jiwanya terpuaskan. Dan metabolisme rohaninya, energi imannya kembali berfungsi dengan baik. Makanya dia berkata, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Karena Daud sedang mengalami, jiwanya sedang dahaga, sedang haus akan Tuhan, akan hadirat Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jika oleh karena itu milikilah terus rasa haus akan Tuhan. Rasa haus akan hadirat Tuhan. Rasa haus akan persekutuan dengan Tuhan. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Sebab mereka akan dipuaskan. Sebab jika rohani kita, saudaraku, mengalami dehidrasi, maka metabolisme rohani kita terganggu. Maka percayalah kita akan mengalami kekeringan dan krisis rohani yang sangat serius dalam hidup kita. Jika metabolisme rohani kita terganggu, maka saudara, saya dan saudara akan kehilangan hasrat beribadah. Kita akan malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas merenungkan firman Allah, malas membaca kebenaran firman Tuhan. Kita malas melayani, kita jauh dari hadirat Tuhan dan sangat gampang terbawa arus oleh keinginan duniawi ini. Kenapa? Karena metabolisme rohani kita sedang terganggu, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Rasa haus kita akan Tuhan merupakan awal kebangkitan rohani kita. Metabolisme roh kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, terus jaga rasa haus Anda akan Tuhan. Jaga dan pertahankan terus rasa rindu Anda akan Tuhan, akan Roh Kudus, sehingga air dari Roh Kudus, air firman Allah, air dari hadirat Tuhan terus mengalir memenuhi hidup saya dan saudara, sehingga kita akan mengalami kekuatan baru di dalam Tuhan. Yang kedua, fungsi air di dalam tubuh domba yaitu menjaga vitalitas tubuh. Vitalitas artinya kemampuan untuk bertahan hidup atau daya hidup domba yang luar biasa. Apabila tubuh seekor domba mengalami penurunan persediaan air, maka kekuatannya, kekekarannya pun akan menurun. Lama-lama dia menjadi lemah dan pada akhirnya dia tidak akan berdaya. Kenapa? Karena dia kekurangan cairan, kekurangan air di dalam tubuhnya. Di Timur Tengah sana, khususnya di Palestina, merupakan daerah yang sangat panas. Medannya sangat menantang bagi seekor domba. Domba yang tidak kuat atau tidak memiliki vitalitas tubuh yang baik menghadapi iklim yang ekstrim, medan penggembalaan yang sulit, belum lagi ancaman-ancaman yang setiap saat mengintai, maka domba tidak akan bisa bertahan hidup kalau dia tidak punya vitalitas tubuh yang kuat. Peran gembala yang baik dan rajin, dia secara konsisten menyediakan air bagi dombanya. Itu adalah kunci menjaga vitalitas tubuh seekor domba yang digembalakannya. Jadi tidak boleh seekor domba kekurangan cairan atau kekurangan air di dalam tubuhnya. Karena itu sangat mendukung vitalitas tubuhnya bertahan di dalam iklim, dalam cuaca yang buruk. Begitu juga keadaan yang dialami oleh Daud setiap hari dalam hidupnya, saudaraku. Banyak kesulitan, banyak kesesakan, penderitaan, bahaya, ancaman, tekanan, pergumulan dan persoalan hidup silih berganti singgah dalam hidup Daud. Kerap kali ia merasa lelah, merasa lemah, merasa patah semangat. Bahkan ia pernah berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Karena ini kondisi Daud. Dia pernah mengalami satu tekanan yang luar biasa, persoalan yang luar biasa. Jika Daud tidak memiliki vitalitas rohani yang kuat, jika Daud tidak memiliki vitalitas iman yang kuat, maka tentu ia pasti jatuh, ia pasti hancur, bahkan ia bisa meninggalkan Tuhan kalau dia tidak punya vitalitas yang kuat dari air firman Allah, dari air hadirat Tuhan, dari air Roh Kudus yang mengalir dalam hidupnya. Namun seperti yang kita ketahui bersama, ternyata Daud berhasil melewati masa sulit dalam hidupnya. Ia tetap eksis, dia tetap bertahan, dia tetap kuat, ia menang karena adanya kekuatan air surgawi, air embun surgawi, air Roh Kudus dan urapan Allah, air firman Allah yang terus mengalir dalam hidup Daud setiap hari. Sehingga vitalitas rohaninya makin hari makin kuat menghadapi situasi kondisi apapun. Saudaraku, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah kehidupan. Ya, 4 bulan lebih bumi Indonesia dilanda oleh pandemi COVID-19.
banyak dampak ya yang mengikuti dampak dari COVID-19 ini. Menimbulkan masalah baru yang sangat kompleks dan sulit dipecahkan, saudaraku. Masalah ekonomi secara luas terjadi. Masalah keuangan, harga barang naik, ya kan? Iuran BPJS naik dan lain-lain. Masalah lapangan pekerjaan, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, ya. Terus lagi ada masalah pendidikan sekarang. Anak-anak sekarang sulit mendapatkan sekolah yang baru bagi mereka, ya kan? Kenapa? Karena peraturan pemerintah yang memberatkan siswa-siswa untuk mendapatkan sekolah yang dirindukannya. Dan banyak masalah-masalah rumah tangga, perceraian terjadi, saudaraku, ya. Pernikahan menjadi runtuh. Kenapa? Karena masalah persoalan yang sedang dihadapi. Bisnis menghadapi masalah, ya, ada yang gulung tikar, ada yang bangkrut dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah, ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seekor domba atau jemaat Tuhan hari-hari ini. Makanya kita membutuhkan vitalitas rohani yang kuat, membutuhkan iman yang kuat. Ya, jika kita tidak memiliki vitalitas rohani yang kuat, spiritualitas yang kuat, iman yang kuat, pengharapan yang kuat kepada Tuhan, maka bisa saja kita satu persatu mulai keguguran. Mulai meninggalkan Tuhan, mulai menyangkal Tuhan karena kita tidak kuat menghadapi situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Dalam kondisi yang ruwet dan rumit ini, saudaraku, tidak ada kekuatan lain bagi kita yang menopang kita selain Tuhan Allah. Saudaraku, Daud berkata ketika berada dalam peperangan, ketika berada dalam kesulitan, dia berkata, "Ya Allahku, Tuhanku, Engkau kekuatanku, Engkau keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata." Ini pengakuan Daud ketika dia mengalami peperangan yang luar biasa, menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya. Jika Tuhan telah menjadi kekuatan Daud, maka hari ini pun saya mau katakan kepada saudara, Tuhan yang sama adalah sumber kekuatan, sumber vitalitas hidup saya dan saudara. Sehingga apapun yang terjadi, kita pasti kuat dan kita akan menang. Yang ketiga, fungsi air bagi domba adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Persediaan air yang cukup dalam tubuh domba berpengaruh atau sangat berpengaruh di dalam menentukan kondisi kesehatan dan kesejahteraannya. Selain makanan, ya, kualitas air yang dikonsumsi oleh domba juga merupakan kunci utama bagi kebugaran tubuhnya. Seringkali penyakit menyerang domba-domba disebabkan oleh kuman-kuman yang berasal dari air kotor yang acap kali dikonsumsi oleh mereka. Ya, melalui air kotor tersebut dengan sangat mudah parasit masuk ke dalam tubuh domba. Misalnya parasit, ya, nematoda, cacing pita yang menyerang hati atau kuman-kuman penyakit lainnya masuk di dalam tubuh domba dari air kotor yang dia minum. Kesehatan rohani kita pun sama. Kesehatan iman kita, kesehatan jiwa kita sangat bergantung penuh dari makanan dan minuman rohani yang berkualitas, yang murni dan sehat yang kita konsumsi setiap hari. Daud adalah orang yang gemar dan cinta pada Taurat Tuhan. Ya, ini cara Daud mengkonsumsi makanan-makanan rohani untuk jiwanya, untuk rohaninya, ya, untuk kesehatan rohnya, ya. Dia gemar, dia cinta kepada Taurat Tuhan. Ia suka memberikan makanan dan minuman rohaninya setiap hari dengan Taurat Tuhan. Ia merenungkan firman Allah Taurat Tuhan siang dan malam sehingga pikirannya sehat, selalu ada pikiran-pikiran yang positif. Dia menyimpan Taurat Tuhan di dalam hatinya agar ia tidak berdosa. Makanya ia berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi ini penting, saudaraku. Di dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati supaya hati kita sehat? Yaitu dengan menjaganya melalui kebenaran firman Tuhan. Dia menyimpan Taurat itu di dalam hatinya. Bahkan ia menjadikan firman Tuhan seperti pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya, agar ia tidak tersandung ke dalam perbuatan kegelapan. Daud senang tinggal dalam hadirat Tuhan dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ia berkata, lebih baik satu hari di pelataran Allahku daripada 1000 hari di tempat yang lain.
Dia menikmati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itulah makanan rohaninya, makanan jiwanya, makanan rohnya. Sehingga Daud rohaninya tetap sehat, tetap bugar. Kenapa? Karena ia memberikan makanan yang baik bagi kesehatan rohaninya. Daud bersuka cita, bahkan ia berkata begini. Daud berkata, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sambil memuji Tuhan, sambil memuliakan Tuhan, sambil bersorak-sorak bagi Tuhan, ya kan? Bahkan dikatakan Daud sendiri berkata, 7 kali dalam sehari ia memuji-muji Tuhan. Ia bernyanyi bagi Tuhan, ia bermazmur bagi Tuhan, bersorak, berdoa, bersyukur, bersuka cita, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Luar biasa. 7 kali dalam sehari dia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Jangankan 7 kali. Bangun tidur kita lupa doa ya. Bangun tidur langsung cari mana pisang goreng, mana kopi ya kan. Bangun tidur ya kan langsung kita kerja. Tetapi Daud saudaraku, dalam satu hari dia 7 kali datang kepada Tuhan. Sembahyang, memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini merupakan kunci kesehatan bagi rohaninya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Demikian juga untuk kita hari ini. Tidak ada cara lain. Apabila saudara mau rohaninya tetap sehat, tetap bugar, imannya terus bertumbuh dan berbuah, semangat melayani terus menyala, roh kita makin berkobar-kobar melayani dan memberitakan Injil, maka latih dalam diri Anda secara konsisten, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman Allah, beribadah dengan baik, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, sehingga saudaraku, itu merupakan kesehatan yang baik bagi rohani kita. Membersihkan hati kita dengan firman Allah. Bersihkan pikiran kita dengan firman Allah. Dari kotoran-kotoran dosa yang menempel di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hanya itu bisa dibersihkan lewat air firman Allah. Lewat air daripada Roh Kudus. Sehingga kita akan menjadi sehat saudaraku. Kata-kata kita sehat, pikiran kita sehat, mata kita sehat, sikap kita sehat, perilaku kita sehat. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi hal-hal yang rohani setiap hari. Dengan begitu, metabolisme rohani kita berfungsi dengan baik. Vitalitas rohani kita terjaga dengan baik. Serta kesehatan dan kesejahteraan rohani kita tetap terpelihara. Oleh karena itu saudara, mulai hari ini katakan, Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Dan ia akan menguatkan, menyegarkan, dan meneguhkan hidup saya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom.